Manchester United bakal permanenkan Hannibal Mejbri di lini tengah. Sebuah saran diberikan oleh tim Sherwood kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer Manchester United itu sebaiknya terus memainkan Hannibal Mejbri di lini tengah setan merah. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang dilanda badai cedera, salah satunya di lini tengah mereka. Karena situasi tersebut, Ten Hag memutuskan untuk mengorbitkan Hannibal Mejbri di skuad setan merah. Gelandang timnas Tunisia itu menjawab kepercayaan Ten Hag dengan baik. Pada laga kontra Burnley di akhir pekan kemarin, ia menunjukkan performa yang sangat impresif selama 90 menit di Turf Moor. Sherwood mengaku terkesan melihat permainan Mejbri itu. Saya rasa Hannibal menunjukkan performa yang bagus di pertandingan vs Burnley, ujar Sherwood kepada Premier League Production. Sherwood menyebut ada satu hal yang sangat ia sukai dari Mejbri pada pertandingan kontra Burnley kemarin. Ia menilai sang gelandang bekerja keras sejak awal laga hingga akhir, di mana ia terus mengejar bola. Dia sangat berani, dan selalu mencoba mencari bola. Ketika timnya kehilangan bola, ia memiliki tekad yang kuat untuk merebut kembali bola dari kaki lawan. Sherwood sendiri berharap Erik ten Hag bisa terus memberikan sang gelandang kesempatan bermain di tim utama Manchester United. Ia yakin jika Hannibal terus mendapatkan jam bermain, maka perkembangannya akan semakin pesat. Saya yakin dia bakal semakin membaik dari waktu ke waktu, jadi saya harap ia bisa terus dilibatkan dalam tim ini, sambung Sherwood. Dia layak diberi kesempatan bermain ketimbang pemain-pemain bintang Manchester United yang saat ini mengalami cedera, jadi ketika pemain-pemain ini kembali, sebaiknya Hannibal tetap diberi kesempatan bermain, ia menandaskan. Manchester United ambil langkah kejutan dekati Zinedine gantikan Ten Hag. Manchester United dikabarkan siap mendekati Zinedine Zidane untuk menggantikan posisi Erik ten Hag. Hal ini dilakukan setelah melihat kacaunya performa setan merah di kancah domestik dan Eropa, sekaligus situasi para pemain mereka yang kurang kondusif. Manchester United saat ini menghuni peringkat 13 di klasemen sementara Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan torehan 6 poin, hasil dari 2 kali menang dan 3 kali kalah. Ex-pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, disebut bakal diangkut ke Old Trafford kalau Ten Hag tidak bisa memperbaiki situasi tersebut. Semenjak meninggalkan Madrid pada 2021 yang lalu, Zinedine Zidane memang belum mendapat klub baru sampai sekarang. Sehingga, ia bisa direkrut Manchester United kalau tawarannya sesuai. Permasalahannya, rival sekota Manchester City itu sudah 2 kali mendekati Zinedine Zidane selama ini, tepatnya sebelum mereka mendatangkan Ten Hag pada 2022. Namun, Zinedine Zidane terus menolaknya. Kali ini, mereka berpotensi kembali mendekatinya kalau sudah memecat Ten Hag di masa mendatang. Belum diketahui kebenaran rumor tersebut lantaran minimnya informasi yang beredar. Selain Zinedine Zidane, Manchester United juga melirik pelatih Feyenoord, Arne Slot. Untuk saat ini, belum bisa dipastikan siapa yang diprioritaskan manajemen setan merah antara Arne Slot dan Zinedine Zidane. Sebab, mereka masih ingin melihat perubahan Manchester United di tangan Erik ten Hag selama beberapa laga ke depan. Ten Hag wajib melakukan evaluasi total agar mampu membawa timnya kembali ke posisi elit Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024 sekaligus lolos babak grup Liga Champions. Jebloknya performa Manchester United ditambah hubungan sang pelatih dengan Anthony, Mason Greenwood, dan Jadon Sancho juga berdampak pada pemilik mereka, keluarga Glazer. Glazer diyakini menunda penjualan klub Liga Inggris, Manchester United, ke Sheikh Jassim atau Sir Jim Ratcliffe lantaran situasi intern yang masih berantakan. Manchester United siap tampung Charles de Ketelaere. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Charles de Ketelaere. Musim depan ia berpotensi bermain di Premier League bersama Manchester United. De Ketelaere musim ini tersisih dari skuad AC Milan. Ia tidak masuk dalam proyeksi Stefano Pioli di skuad rossoneri. Alhasil di musim panas ini ia dipinjamkan ke Atalanta. Meski hanya dipinjamkan, pemain asal Belgia itu dilaporkan tidak akan kembali ke skuad Milan sehingga ia harus mencari klub baru di musim depan. Dilansir Calciomercato, De Ketelaere bisa pindah ke Inggris pada musim depan. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengikuti perkembangan De Ketelaere sejak lama. Sang gelandang sudah masuk radar Manchester United sejak ia bermain untuk klub Brugge, hingga saat ini mereka terus mengamati permainan sang gelandang di Atalanta. Mereka cukup terkesan dengan permainan De Ketelaere, karena dalam 5 pertandingan terakhir, ia sudah menciptakan 2 gol dan 1 assist untuk La Dea. Menurut laporan tersebut, nama De Ketelaere saat ini sudah masuk dalam daftar belanja Manchester United.
Setan Merah mulai mempersiapkan diri untuk merekrut sang pemain. Mereka dikabarkan sudah mulai mendekati agen sang gelandang. Proses pembicaraan ini masih berada di tahap awal. Namun pihak Manchester United cukup optimistis bisa memboyong De Ketelaere di tahun depan. Menurut laporan yang beredar, Manchester United harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut De Ketelaere di musim depan. AC Milan dikabarkan akan membanderol sang gelandang di kisaran 40-50 juta euro. Villarreal sudah mengantri untuk jasa Donny van de Beek. Rencana Manchester United untuk menyingkirkan Donny van de Beek nampaknya akan jadi nyata di musim dingin nanti. Klub asal Spanyol, Villarreal dikabarkan siap mendatangkan sang gelandang di bursa transfer musim dingin nanti. Seperti yang sudah diketahui, Van de Beek kini sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan sang pelatih sehingga ia dipersilakan mencari klub baru. Namun di musim panas kemarin, Van de Beek batal pindah dari Manchester United. Ia menolak sejumlah tawaran yang masuk sehingga pihak Setan Merah frustrasi dengan sang gelandang. Vicajes melaporkan bahwa Van de Beek berpotensi meninggalkan Old Trafford di musim dingin nanti. Villarreal dilaporkan mencoba untuk mendatangkan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Villarreal saat ini tertarik untuk mendatangkan jasa Van de Beek. The Yellow Submarine dilaporkan butuh pemain baru di lini tengah mereka. Mereka saat ini kekurangan sosok playmaker di skuad mereka. Itulah mengapa Villarreal tertarik untuk memboyong Van de Beek saat bursa transfer musim dingin dibuka nanti. Menurut laporan yang sama, Villarreal kemungkinan besar tidak akan langsung membeli Van de Beek. Mereka berencana meminjam pemain asal Belanda itu selama setengah musim, karena mereka tahu riwayat cedera sang gelandang yang kurang apik. Jika Van de Beek bisa bermain bebas cedera selama masa peminjaman, maka mereka akan mempermanenkannya. Manchester United sendiri dilaporkan akan mempersilakan Van de Beek pergi ke Spanyol. Namun mereka dikabarkan akan lebih suka jika Villarreal langsung membeli sang gelandang secara permanen. Jan Oblak kembali masuk radar Manchester United. Ada kabar baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kembali berminat mengangkut Jan Oblak dari Atletico Madrid. Oblak bisa dikatakan salah satu kiper terbaik di Spanyol saat ini. Ia sudah beberapa musim mengawal gawang Atletico dan ia kerap mendapatkan penghargaan sarung tangan emas. Kiper asal Slovenia itu kerap dikaitkan dengan Manchester United. Ia kerap digadang-gadang akan menjadi pengganti David De Gea di beberapa tahun yang lalu. Vicajes melaporkan bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Oblak belum surut. Mereka dikabarkan masih ingin memboyong sang kiper dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Oblak sebagai pengganti Andre Onana. Onana baru didatangkan Manchester United dari Inter Milan pada musim panas kemarin. Namun sejauh ini performa kiper timnas Kamerun itu masih jauh dari kata memuaskan. Itulah mengapa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti sang kiper. Oblak dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak akan mudah untuk membajak Oblak dari Atletico Madrid. Sang kiper baru-baru ini menekan kontrak baru di Wanda Metropolitano. Ia akan membela Panji Los Rojiblancos hingga tahun 2028 mendatang. Alhasil jika Manchester United nekat untuk membajak Oblak, maka mereka harus siap mengucurkan dana dalam jumlah besar untuk sang kiper. Selain Onana, Manchester United juga dikabarkan mengincar sejumlah kiper lain sebagai pengganti Onana. Kiper FC Porto, Diogo Costa juga dikabarkan sedang masuk daftar belanja Manchester United sebagai kandidat pengganti Onana. Sheikh Jassim ambil langkah final demi akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim diyakini bakal mengambil langkah pamungkas atau paling akhir untuk bisa segera mengakuisisi klub Liga Inggris Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sudah sama-sama mengajukan proposal 5 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Akan tetapi, keluarga Glazer masih menunggu tawaran 6 miliar pounds dari siapapun, termasuk dua investor tersebut. Glazer disebut sudah bulat tidak akan menurunkan tuntutan mereka. Masalahnya, baik Sheikh Jassim maupun Jim Ratcliffe sama-sama keberatan untuk memenuhi permintaan Glazer setelah melihat situasi kurang kondusif dalam skuad Erik ten Hag. Melansir dari Express, situasi tersebut membuat Sheikh Jassim tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan penawaran 6 miliar pounds sesuai keinginan pihak Glazer. Glazer dinilai sudah tegas dengan sikap mereka. Kalau Sheikh Jassim tidak mau memberikan 6 miliar pounds, pergi saja, dan Glazer akan tetap berkuasa di Manchester United. Hal ini membuat fans mereka yakin bahwa bankir Qatar itu bakal bersiap untuk segera melayangkan 6 miliar pounds sekaligus proposal terakhirnya kepada Setan Merah.
Sebab, Sheikh Jassim merupakan fans berat Manchester United sejak kecil dan tentu dirinya tidak akan semudah itu berpaling untuk mengakuisisi Tottenham Hotspur. Keluarga Glazer pun diyakini siap untuk menutup penjualan Manchester United sampai 2025, di mana mereka akan kembali membuka penawaran di angka 7-10 miliar pounds. Karena hal itu, Sheikh Jassim wajib memenuhi tuntutan Glazer kalau dirinya memang sungguh berminat dan fans Manchester United yakin sang konglomerat akan melakukannya segera. Selain kondisi internal yang kurang kondusif terkait Erik ten Hag dengan Anthony, Mason Greenwood, dan Jadon Sancho beberapa waktu lalu, performa buruk Manchester United juga berpengaruh. Di Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024, Manchester United baru bisa menang 3 kali dan sudah kalah 3 kali dalam 6 pekan yang dijalani. Sheikh Jassim sendiri sudah mengungkapkan bahwa kalau dirinya berhasil ke Old Trafford, maka semua aspek Manchester United akan dibenahi. Hal ini juga termasuk mendatangkan para pemain bintang untuk merombak skuad mereka. Jassim juga siap memulangkan Ole Gunnar Solskjaer ke bagian tim ambasador.